Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah aplikasi statistika dalam pendidikan bersama kami, kelompok 10, yang terdiri dari saya sendiri, Fitriani Oktavia, rekan saya Indah Pangasuti, dan Siti Jenab Ulafia. Hari ini kami akan membahas mengenai regresi dan korelasi. Sebelumnya rekan-rekan apa kabar beserta Pak Sam? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembahasan pertama yaitu analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih perubahan kuantitatif, sehingga salah satu perubahan dapat diramalkan dari perubahan lainnya. Contohnya, ketika kita mempunyai variabel X dan variabel Y dapat kita ramalkan menggunakan variabel X. Regresi terbagi menjadi dua macam, yaitu ada regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear didapatkan dari hubungan parameter yang linear, sedangkan regresi non-linear didapatkan dari hubungan parameter yang non-linear. Untuk regresi linear terbagi menjadi dua, yaitu ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana merupakan regresi linear yang hanya memiliki satu perubahan, sedangkan regresi linear berganda memiliki lebih dari satu perubahan. Di sini terdapat sebuah gambar di mana terdapat prediktor sebagai variabel bebas, kemudian ada respon Y, variabel terikat. Regresi linear sederhana dapat digambarkan dalam persamaan garis regresi. Persamaannya beta 0 ditambah beta 1X. Garis regresinya yang ini. Beta 0 merupakan nilai pada saat nilai X bernilai 0. Sedangkan beta 1 memiliki nilai yaitu perubahan variabel Y di saat variabel X berubah sebesar 1 unit. Persamaan regresi ini untuk populasi, sedangkan untuk sampel persamaannya Y topi sama dengan A plus BX. Namun pengertian dan artinya sama saja. Beta 0 itu adalah A, beta 1 itu B kalau dalam sampel. Nah, B juga disebut sebagai koefisien arah. Untuk mendapatkan nilai A dan B tadi, agar dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi, kita dapat menggunakan dua metode, yaitu ada metode tangan bebas dan metode kuadrat kecil. Metode tangan bebas dilakukan pertama-tama kita membuat diagram pencari terlebih dahulu. Jadi, nilai-nilai dari yang kita dapatkan dalam parameternya kita masukkan ke dalam diagram pencar. Ini nilai-nilainya. Kemudian kita tarik garis yang banyak titik-titiknya itu mendekati garis lurus ini. Namun, menggunakan metode tangan bebas ini, hasilnya bersifat tidak tunggal, karena setiap orang akan berbeda untuk mengambil persamaan garisnya.
Selanjutnya, ada metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil dilakukan dengan perhitungan. Perhitungan menggunakan persamaan ini, di mana untuk mendapatkan nilai koefisien B, dapat menggunakan persamaan add n sigma xy min sigma x sigma y dibagi n sigma x kuadrat min sigma x yang dikuadratkan. Selanjutnya, setelah mendapatkan koefisien B, kita dapat juga menentukan koefisien A dengan persamaan Y bar dikurang BX bar. Untuk menguji hipotesis dengan regresi juga dapat menggunakan dua cara, yaitu ada pengujian parsial dan pengujian bersama. Pengujian parsial menggunakan uji T. Pekan-pekan yang lalu, kita telah belajar mengenai uji T. Uji T, di sini persamaannya koefisien B dikurang harga parameter 20 dikurang SB, di mana SB di sini didapatkan dari varian regresi koefisien B, di mana persamaannya ini. Selanjutnya, untuk varian regresi YX didapat dari persamaan ini. Nah, untuk pengujian T-nya, tinggal dibandingkan saja T tabel dan T hitungnya. T hitung yang kita hitung ini. Dan untuk pengujiannya, untuk pembandingannya, teman-teman pasti sudah tahu karena pekan-pekan yang lalu kita telah belajar mengenai uji T. Selanjutnya, pengujian bersama. Pengujian bersama ini adalah persamaannya, di mana jumlah kuadrat total, ini namanya jumlah kuadrat total, sama dengan jumlah kuadrat regresi A, ditambah jumlah kuadrat regresi BA, dan ditambah jumlah kuadrat residu. Di persamaan ini, tetap ini, kemudian persamaan ini dinamakan jumlah kuadrat PA, dan persamaan sigma Y min Y topik kuadrat dinamakan jumlah kuadrat residu. Untuk memudahkan pengujian menggunakan ANOVA, kita dapat menggunakan tabel ANOVA tadi. Jadi, pengujian bersama itu adalah pengujian menggunakan ANOVA ya teman-teman. Pekan lalu kita telah belajar pula tentang ANOVA. Nah, di sini terdapat dalam tabelnya ada sumber variasi, derajat kebebasan, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, dan ada nilai F. Regres derajat kebebasannya 1, ini untuk residu N-2 dan jumlahnya N. Selanjutnya untuk jumlah kuadrat yang tadi, jumlah kuadrat total tadi ada jumlah kuadrat regresi A, jumlah kuadrat regresi BA, dan jumlah kuadrat residu. Selanjutnya, untuk kuadrat tengah, teman-teman tinggal JK dibagi dengan derajat kebebasan, maka dapatkanlah ini. Nah, untuk mendapatkan F hitung, kita tinggal membagi saja antara varian regresi dibagi dengan varian residu. Nah, misalnya dengan hipotesis H0-nya itu theta 20 sama dengan 0, maka kan HI-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini nilai F hitung akan ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, dan F tabelnya dicarinya dengan F sama dalam kurung 1 min alfa 1, N min 2. Untuk pembandingannya, pekan lalu pun teman-teman sudah belajar mengenai ANOVA.
Nah, dalam ANOVA juga kita dapat menguji kelinearan regresi. Apakah persamaan atau kita memutuskan bahwa data tersebut memiliki hubungan linear, apakah sudah tepat atau belum, kita bisa dengan menguji kelinearannya menggunakan ANOVA. Di sini, kalau untuk menguji kelinearan regresi, kita sumber variasinya tuna cocok dan keliruan, di mana derajat kebebasannya adalah K-2, ini N-K. K itu adalah jumlah nilai X atau variabel terikat yang berbeda. Kemudian ada JK-nya, jumlah kuadratnya yaitu JKTC dan JKE. Kemudian untuk mendapatkan nilai kuadrat tengah, tinggal dibagi saja jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan. Dan untuk mendapatkan nilai F itu, tinggal dibagi varian TC dibagi varian E. Nah, JKE adalah jumlah kuadrat kekeliruan eksperimen didapat dari persamaan ini. Kemudian untuk JKTC didapat dari pengurangan antara JK residu dikurang JKE. Nah, di sini hipotesis akan ditolak jika F lebih besar dari sama dengan F1 min alfa K-2, N min K. Selanjutnya, kita belajar mengenal regresi linear berganda. Tadi sudah disinggung memiliki dua peubah. Nah, misalnya dua peubah tersebut terdapat judul untuk skripsi. Pengaruh minat belajar dan konsep belajar terhadap prestasi belajar. Nah, di sini ada peubahnya dua, yaitu minat belajar dan konsep belajar. Itu peubahnya dua. Sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Y topi sama dengan A plus B 1X 1 plus B2 X2 ditambah titik-titik ditambah BK XK. Itu untuk peubahnya yang nanti mau berapa. Tergantungkan. Nah, misalnya kita ambil contoh aja untuk persamaan garis regresi yang dua peubah. Persamaannya ini dua peubah berarti koefisien B-nya sampai B2. Untuk menentukan mendapatkan koefisien A, mendapatkan koefisien B1 dan koefisien B2, kita dapat menghitungnya menggunakan persamaan ini. B1 didapatkan dari persamaan ini. Kemudian koefisien B2 didapat dari persamaan ini. Dan koefisien A didapat dari persamaan ini. Nah, nilai-nilai yang ada dalam perhitungan koefisien B1, B2, dan A didapat juga dari persamaan ini. Nah, X1 kuadratnya didapat dari persamaan ini. Dan seterusnya. Kemudian untuk Y bar, X1 bar, dan X2 bar, untuk digunakan ini dapat dari sini. Nah, selanjutnya, tadi kita telah belajar regresi yang linear. Selanjutnya ada regresi non-linear. Regresi non-linear pertama ada parabola kuadratik yang persamaannya yaitu y topi sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Yang kedua ada parabola kubik, yaitu y kuadrat sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat ditambah DX pangkat 3 atau kubik. Kemudian yang ketiga ada eksponen, di mana y topi sama dengan A
BX. Yang keempat ada geometri, yaitu Y topi sama dengan A X pangkat B. Dan yang terakhir ada hiperbola, Y topi sama dengan 1 per A dan BX. Di sini cuma ditampilkan, hanya ditampilkan beberapa regresi nonlinear yang mudah dihitung. Nah, namun masih banyak lagi regresi nonlinear lainnya. Selanjutnya, untuk kolerasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Teh Fitri. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, besar atau kecilnya hubungan antara dua variabel atau lebih ini disebut dengan koefisien korelasi atau dinotasikan dalam huruf R. Besarnya koefisien korelasi yaitu antara 1 sampai dengan negatif 1. Apabila koefisien korelasinya negatif 1 atau disebut juga negatif sempurna, maka di sana terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, namun arahnya berlawanan. Kemudian koefisien korelasi 1 atau disebut juga positif sempurna, maka di sana terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, namun arahnya sama. Kemudian, apabila koefisien korelasinya 0, maka dikatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya adalah arah hubungan korelasi. Nah, mungkin tadi masih bingung ya, arahnya berlawanan itu seperti apa, arahnya sama itu seperti apa. Nah, sekarang akan dibahas. Jadi korelasi ini memiliki 3 arah hubungan, yakni korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak berkorelasi atau nihil. Korelasi positif terjadi apabila koefisien korelasinya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, itu terjadi apabila terjadi kenaikan variabel X dan kenaikan variabel Y, atau sebaliknya. Contoh, kita ilustrasikan variabel X-nya sebagai intensitas belajar peserta didik, dan variabel Y-nya atau variabel terikatnya sebagai hasil belajar peserta didik. Misal untuk yang kenaikan, semakin tinggi intensitas belajar peserta didik, maka hasil belajarnya pun semakin tinggi. Nah, itu dikatakan sebagai korelasi positif. Jadi terjadi kenaikan antara variabel Y dan kenaikan variabel X. Pun sebaliknya, semakin rendah intensitas belajar peserta didik, maka semakin rendah pula hasil belajar peserta didik. Nah, itu dinamakan dengan korelasi positif. Kemudian korelasi negatif itu terjadi apabila koefisien korelasinya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0. Nah, ini terjadi apabila adanya kenaikan variabel X dan penurunan variabel Y, atau sebaliknya. Contoh, kita analogikan variabel X atau variabel bebasnya sebagai ketidakhadiran peserta didik, dan variabel Y atau variabel terikatnya sebagai hasil belajar peserta didik. Contoh, untuk yang kenaikan variabel Y dan penurunan variabel untuk kenaikan variabel X dan penurunan variabel Y, semakin tinggi ketidakhadiran peserta didik, maka semakin rendah prestasi belajar atau hasil belajar peserta didik. Nah, itu dinamakan dengan korelasi negatif. Kemudian yang ketiga, ini tidak berkorelasi atau nihil. Itu terjadi apabila R-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, korelasi ini terdiri dari beberapa jenis. Ada korelasi sederhana, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Korelasi sederhana ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Jadi hanya dua variabel yang diukur keeratannya. Yang pertama ada korelasi Pearson, yaitu digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran interval atau rasio
dan data yang digunakannya harus berdistribusi normal. Untuk cara perhitungannya bisa kita lihat sama-sama di layar beserta keterangannya. Kemudian ada korelasi Spearman, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel apabila data yang digunakan yaitu data ordinal. Nah, untuk cara penghitungannya bisa dilihat sama-sama ya di layar beserta dengan keterangannya. Kemudian untuk korelasi kendal tahu, yaitu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel apabila data yang digunakan adalah data ordinal. Jadi sama seperti korelasi Spearman, hanya kalau korelasi kendal tahu ini datanya harus berdistribusi normal. Selanjutnya, kategori koefisien korelasi. Nah, ini ada dua ya, ada dua kategori, yaitu apabila R-nya sama dengan 1, atau disebut juga korelasi positif sempurna, dan apabila R-nya sama dengan negatif 1, atau korelasi negatif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna itu apabila koefisien korelasinya lebih dari sama dengan 0,8 dan kurang dari 1, itu disebut dengan korelasi tinggi sekali. Sebaliknya, koefisien negatif sempurna apabila R-nya lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari sama dengan minus 0,8, maka itu dikatakan sebagai korelasi negatif tinggi sekali, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk korelasi linier berganda. Korelasi ini digunakan untuk mengukur keratan hubungan antara 3 variabel atau lebih. Jadi apabila yang diukur adalah keratan hubungan 3 variabel atau lebih, itu menggunakan korelasi linier berganda, tidak lagi menggunakan korelasi sederhana. Untuk rumusnya bisa kita lihat sama-sama beserta dengan keterangannya. Nah, di sini koefisien korelasi berganda ini R-nya R besar ya. Dan di dalam rumusnya ada RY kecil atau disebut dengan koefisien korelasi Y dan X1. Nah, sebelum kita bisa mencari berapa sih koefisien korelasi dari 3 variabel ini, kita harus mencari dulu R kecil Y1-nya berapa, R kecil Y2-nya berapa, R kecil 1,2-nya berapa. Nah, setelah didapat ketiga data ini, maka bisa langsung disubstitusikan ke dalam rumus dari koefisien korelasi berganda. Yang terakhir yaitu korelasi parsial. Nah, ini digunakan untuk mengukur keratan hubungan antara dua variabel atau hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. Nah, rumus untuk koefisien parsial 3 variabel dirumuskan demikian. Ini apabila Y-nya dan X1-nya apabila yang diukur adalah koefisien korelasi parsial antara Y dan X1, dan apabila X2-nya konstan, maka ini rumusnya. Tapi apabila X1-nya konstan, maka ini rumusnya. Dan apabila Y-nya yang konstan, maka ini rumusnya. Contoh untuk yang koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan. Misal, hubungan antara IQ dengan prestasi belajar peserta didik dengan X2 atau variabel yang dikontrolnya itu adalah pendekatan pembelajaran. Misalkan hubungan antara IQ peserta didik dengan hasil belajar peserta didik, di mana pendekatan pembelajarannya, teaching learning sequence itu sebagai variabel kontrol. Gitu. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi itu sebagai berikut. 0,01 sampai 0,199 dikatakan sangat rendah itu ya, koefisien korelasinya. Sampai dengan apabila koefisien korelasinya 0,8 sampai dengan 1, maka dikatakan koefisien korelasinya sangat kuat.
Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan korelasi secara manual. Data yang kita gunakan adalah yaitu dari skripsi Muhammad Solihin dengan judul Hubungan Konsep Diri dan hasil belajar fisika siswa melalui pembelajaran inquiry pada konsep tekanan. Pertama-tama, untuk memudahkan perhitungan, kita ubah variabel dependen yang berupa konsep diri menjadi variabel X dan variabel independen yang berupa hasil belajar menjadi variabel Y. Setelah kita mengubah kedua variabel tersebut, kita lakukan perjumlahan tiap variabel menjadi X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Maka kita mendapatkan tabel seperti ini. Selanjutnya, lakukan perjumlahan terhadap jumlah total dari setiap variabel. Maka didapatkan hasil sigma X sama dengan 2434, sigma Y sama dengan 2410, sigma X pangkat 2 sama dengan 180.758, sigma Y pangkat 2 sama dengan 182.650, dan sigma XY sama dengan 278.535. Setelah kita mendapatkan hasil-hasil tersebut, kita substitusikan total perjumlahan tersebut ke dalam rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2. N di sini adalah jumlah data yang kita gunakan. Banyaknya data yang kami gunakan adalah 33. Dan substitusikan hasil yang tadi ke dalam rumus ini. Maka kita mendapatkan R hitung 0,2723. Setelah kita mendapatkan nilai R hitung, kita untuk mengetahui korelasi, kita bandingkan dengan R tabel. Nah, untuk menemukan R tabel, kita untuk signifikasi 5%, maka yang kita gunakan adalah di sebelah sini. Kemudian, karena data yang kita gunakan adalah 33, sedangkan di sini N-2, maka 33 dikurangi 2, maka jadi 31. Maka nilai R tabel yang kita gunakan adalah 0,344. Tadi kan nilai R hitung yang kita dapatkan yaitu 0,2723, sedangkan R tabelnya 0,344. Maka R hitung lebih kecil daripada R tabel. Karena R hitung lebih kecil daripada R tabel, artinya tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini terjadi kesalahan ketik ya. R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan regresi secara manual. Persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX. Pertama-tama kita akan mencari nilai B dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Maka kita masukkan data hasil tersebut ke dalam rumus ini. Dan kita mendapatkan nilai B sebesar 0,632. Setelah kita mendapatkan nilai B, kita dapat mencari nilai A dengan rumus Y bar dikurangi B X bar. Maka kita akan mendapatkan Y bar
adalah nilai rata-rata dari variabel Y dan X bar adalah nilai rata-rata dari variabel X. Maka kita akan mendapatkan nilai A sebesar 26,415. Dan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 26,415 plus 0,632X. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan menggunakan SPSS. Pertama-tama kita masukkan data ke aplikasi SPSS. Maka akan tampil halaman seperti ini. Selanjutnya masuk ke variabel Q. Maka data akan tampil seperti ini. Kemudian, untuk menghitung korelasi, kita masuk ke analis, kemudian korelasi, dan klik di variasi. Masukkan kedua data ke dalam variabel. Dan klik OK. Hasil yang kita dapatkan akan seperti ini. Korelasinya 0,272. Untuk mencari regresi, kita masuk kembali ke analis, kemudian regresi, dan klik linear. Masukkan konsep diri ke tabel independen, dan hasil belajar ke dependen. Kemudian klik OK. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nilai regresi yang kita dapatkan yaitu 26,381 plus 0,632. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat kelompok 10 sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.